Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar seperti biasanya meskipun masih tetap daring atau online. Insya Allah untuk hari Senin depan kita sudah mulai pertemuan tatap muka, insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika tentang bilangan prima bagian C di halaman 26. Silakan anak-anak buka LKS halaman 26 bagian C bilangan prima. Ya. Bu Guru langsung saja membahas dari pengertiannya, menjelaskan dari pengertiannya ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Ya, dua faktor, yakni satu dan bilangan itu sendiri. Jika lebih dari 3 faktor, maka itu merupakan bukan bilangan prima. Jika terdiri dari 4 bilangan, maka itu merupakan bukan bilangan prima. Ya, 3 faktor, 4 faktor, 5 faktor itu merupakan bukan bilangan prima. Karena bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja, yakni bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan tersebut. Ya, faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan tersebut. Sedangkan bilangan itu sendiri maksudnya jika bilangan itu 11, maka bilangan itu sendiri adalah 11. Jika bilangan itu 27, maka bilangan itu sendiri adalah 27. Jika bilangan itu 43, maka bilangan itu sendiri adalah 43. Begitu juga dengan 100. Jika bilangan itu 100, maka bilangan itu sendiri adalah 100. Kita menjawab soal nomor 1 ya. Nah, tentukan bilangan prima dari 11 ya. Nah, jawabannya 11 ya. 11 dibagi habis dengan angka 1 sama dengan 11 ya. 11 dibagi habis dengan angka 11 sama dengan 1. Ya anak-anak ya. Jadi 1 di sini merupakan faktor dari 11. Ya, 1 merupakan faktor dari 11. Nah, sedangkan 11 ini merupakan bilangan itu sendiri. Ya, jadi 11 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yakni 1 dan 11. Ya, nah jadi 1 merupakan faktor dari 11, sedangkan 11 merupakan bilangan itu sendiri. Nah, ini bilangan itu sendiri. Jadi 11 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yakni 1 dan 2. Jelas ya? Ya, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, di sana terdapat bilangan 27. Ya, 27. Nah, kita cari hasilnya. Ya. 27 kita bagi habis dengan angka 1 sama dengan 27. 27 kita habis dengan angka 3 sama dengan 9. 27 kita bagi habis dengan angka 9 sama dengan 3. 27 kita bagi habis dengan angka 27 sama dengan 1. Ya. Nah, jadi di sini ada berapa bilangannya? Ada 1, 3, 9 dan 27. Jadi 27
bukan bilangan prima. Ya, karena apa? Karena memiliki 4 faktor, yakni berapa saja? 1, 3, 9, dan 27. Ingat ya, bilangan prima hanya memiliki 2 faktor saja, 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi jika lebih dari 2 faktor, maka dia bukan termasuk bilangan prima. Nah, ini ada 4 faktor ya. 4 faktor berarti bukan bilangan prima. Ya. Nah, ini faktornya adalah 1, 3, 9, dan 27. Jadi 27 bukan bilangan prima karena memiliki 4 faktor, yakni 1, 3, 9, dan 27. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, bilangan dari 43 ya, kita bagi habis, kita cari faktornya. 43 dibagi habis dengan angka 1 sama dengan 43. 43 bisa tidak dibagi habis dengan angka 2? Tidak. Dibagi habis dengan angka 3? Tidak bisa. Dibagi habis dengan angka 5? Tidak bisa. Dibagi habis dengan angka 6 juga tidak bisa. Ya, jadi langsung saja 43 dibagi habis dengan angka 43 sama dengan 1. Ya anak-anak ya. Jadi 1 ini merupakan faktor dari 43. Ya, sedangkan 43 merupakan bilangan itu sendiri. Ya anak-anak ya. Jadi 43 merupakan bilangan prima. Karena memiliki 2 faktor, yakni 1 dan 43. Ya, jadi 1 merupakan faktor dari 43 dan 43 merupakan bilangan itu sendiri. Jadi 43 merupakan bilangan prima. Ya, karena memiliki 2 faktor, yakni 1 dan 2. Ya, 43 merupakan bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yakni 1 dan 3. Sudah jelas ya anak-anak ya? Oke, silakan anak-anak catat. Kemudian perlu anak-anak ketahui ya. Nah, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ya. Nah, ini merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan ganjil dan tidak semua bilangan ganjil itu merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang tidak ganjil adalah 2.
Ya. Nah, 2 ini merupakan satu-satunya bilangan genap yang termasuk bilangan prima. 2 merupakan satu-satunya yang termasuk bilangan prima. Ya. Nah, 2 ini merupakan satu-satunya yang termasuk bilangan prima. Ingat. Selain 2 tidak ada. Ya, hanya angka 2 saja yang termasuk bilangan prima. Ya, dan ingat tidak semua bilangan ganjil ini merupakan bilangan prima. Ya, tidak semua bilangan ganjil itu merupakan bilangan prima. Ya, nah yang sudah pasti merupakan bilangan prima adalah 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ingat, bilangan prima itu terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jelas? Ya. Kita lanjut halaman 27, bagian 2. Setelah yang pertama pengertian bilangan prima, sekarang kita belajar tentang faktor prima. Faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah berapa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, kalian harus hafal dulu, memahami dulu yang termasuk bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya saja. Langsung ke contohnya ya. Contoh. Tentukan faktor prima dari 8. Ya, soal yang pertama tentukan faktor prima dari 8. Soal yang kedua, tentukan faktor prima dari 12. Soal yang ketiga, tentukan faktor prima dari 45. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Ingat, anak-anak harus memahami bilangan prima itu sendiri apa saja, ya, sebelum kita masuk ke faktor prima. Nah, kita langsung saja soal nomor 1. Jawabannya adalah ya, angka 8. Kita mencari perkalian yang dapat menghasilkan angka 8 itu sendiri. Ya, contohnya 1 dikali 8 sama dengan 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya. Nah, ini merupakan faktor prima dari 8. Jadi faktor dari 8 adalah berapa? 1, 2, 4, dan 8. Ya. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian kita cari faktor primanya. Faktor prima.
faktor prima dari 8 adalah 2. Nah, ini 2. Ini merupakan faktor prima. Faktor prima sama dengan bilangan prima. Ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Angka faktor dari 12. Kita kalikan. Yang menghasilkan angka 12 ya. Yang menghasilkan bilangan 12. 1 dikalikan 12 sama dengan 12. 2 dikalikan 6 sama dengan 12. 2 dikalikan 4 sama dengan 16. Jadi faktor dari 12 adalah berapa? 1. Maaf, di sini 3 ya. Di sini 3. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 12 adalah 1, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Jadi faktor prima dari 12 adalah berapa faktor primanya? Faktor primanya adalah 2 dan 3. Ingat, bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya. Nah, adalah 2 dan 3. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 di sana faktor dari 45. Kita kalikan yang menghasilkan bilangan 45. 1 dikali 45 sama dengan 45. Ya. Kemudian 3 dikalikan 15 sama dengan 45. 5 dikalikan 9 sama dengan 45. Nah, jadi faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, kemudian yang merupakan faktor prima dari 45 adalah faktor prima dari 45 adalah berapa? 3 dan 5. Nah, ini 3 dan 5. Sudah jelas ya anak-anak ya tentang faktor prima. Oke. Sekarang kita akan lanjut bagian 3, faktorisasi prima. Yang ketiga adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Faktor prima dapat dicari dengan membuat pohon faktor, ya. Dapat dicari dengan membuat pohon faktor.
Pohon faktor bilangan prima yang digunakan untuk membagi urut dari yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil berapa? 2. Kemudian 3. Dilanjutkan 5, setelah 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya, kita langsung saja contoh. Contoh soal nomor 1. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 18. Ya. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 18. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan 18. Kita membuat pohon faktor. Ya, jawab. Nah, bilangan terkecil berada di sebelah kiri dan bilangan terbesar terletak di sebelah kanan. 18 kita membuat pohon faktor. 18 kita bagi ke bilangan prima dari yang terkecil. 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, angka 9 ini dibagi lagi. Bisa tidak dibagi lagi dengan bilangan prima? Bisa. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya, jadi bilangan 3 ini dapat tidak dibagi dengan bilangan prima lagi? Tidak bisa. Ya anak-anak ya. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah berapa? 2, 3. Nah, ya. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah berapa? 2 dikali 3 dikali 3 ya. Nah, 2 dikali 3 dikali 3 ya. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Ya, ingat membagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. Ya. Nah, kita lanjutkan di sana ada contoh soal tentukan faktorisasi prima dari bilangan 56. Nah, tentukan faktorisasi prima dari bilangan 56. Ya, nah kita membuat pohon faktor. Jangan lupa kalau faktorisasi prima berarti kita harus membuat pohon faktor. 56. 56 dibagi 2 berapa? 56 dibagi 2 sama dengan 28. Ya, 28 dikali 2 sama dengan 56. Kemudian 28 kita bagi 2. Jangan kalau kita bagi 3 tidak bisa ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. 28 dibagi 2 sama dengan berapa? 14. 14 dikali 2 sama dengan 28. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya. Nah, 7 bisa tidak dibagi lagi? Tidak bisa. Ya. Nah, jadi
Jadi faktorisasi prima dari 56 adalah berapa anak-anak? Adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali berapa? 7. Ya, ini merupakan bilangan prima, faktorisasi prima. 56 dibagi 2 sama dengan 28, 28 dibagi 2 sama dengan 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ingat, anak-anak harus membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Jelas ya anak-anak ya? Ya. Untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan tugas mandiri halaman 28. Kerjakan tugas mandiri halaman 28. Ya. Jelas ya? Kerjakan halaman 28, sertakan caranya. Silakan dikerjakan di buku tulis matematika. Ya. Nah, sebelumnya di sini karena ada karena di sini ada bilangan prima 2, terdapat 3 angka, maka kita ubah ke 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Jika 4, maka 2 pangkat 4, ya. Dikalikan 7. Jelas ya? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.